Sekarang kita akan gunakan. Ya, penggunaannya di mana, Pak? Kita lihat kelas yang kemarin kita buat ya. Kelasnya namanya adalah setting di sini. Pada saat kita login, nah ini uji cobanya di bawah sini, uji cobanya. Kemarin sudah kita uji coba. Pada saat kita memanggil login user, akan dijalankanlah perintah ini. Ini masih berupa kata-kata. Select, tampilkan nama user, password, status user. Ya, from tabel user. Kalau mau dimunculkan semuanya, ya langsung saja gini. Kalau mau dimunculkan semuanya, tb user dot bintang. Ini berarti semua kolom dimunculkan. From tb user, dari tabel user dengan syarat where nama usernya sesuai dengan ini dan passwordnya sesuai dengan ini, sesuai yang dikirimkan. Misalkan saya mengirimkan hh@gmail, berarti di sini akan terisi hh@gmail.com. Passwordnya 1234 akan terisi ke sini, kemudian ditambahkan ke sini. Setelah ditambahkan, maka dieksekusi. Ini perintah melakukan eksekusi. Ya, menggunakan apa? Jembatan yang sudah kita buat sebelumnya di sini. Nah, kalau sudah, kita bisa ngecek hasil eksekusi ini. Dia memunculkan data atau tidak? Kalau memunculkan data berarti akan muncul satu baris data. Nah, melihat berapa banyak baris yang berhasil dimunculkan, itu perintahnya namanya numRows. Ya, ini banyaknya baris ya, baris data maksudnya, baris data yang berhasil dimunculkan. Kalau ketemu ya pasti satu baris, karena username-nya itu tidak ada yang kembar, passwordnya mungkin juga tidak ada yang kembar. Berarti kalau ketemu hanya satu. Kalau tidak ketemu berarti 0. Nah, kemarin kita uji coba, ya kita uji coba di sini menggunakan halaman settingku, ya setting itu menghasilkan nilai 0. Kenapa nilai 0? Karena yang kita kirimkan emailnya ngawur. Kalau kita kirimkan email yang sama dengan yang ada di dalam database, ya kemarin kita sudah membuat database. Misalkan kita kirimkan mastermed2000@gmail.com, diganti di sini mastermed2000@gmail.com, kita refresh, maka hasilnya 1. Nah, sekarang bagaimana kalau saya pengen melihat datanya, Pak? Kalau pengen melihat datanya, ya datanya harus dipanggil. Ya, manggilnya bagaimana? Kalau pengen melihat data ya, ini saya matikan returnnya. Kalau pengen melihat data itu ya, misalkan kita menggunakan baris gitu atau row. Row sama dengan hasil ya fetch. Misalkan apa? Kamu menggunakan fetch apa? Fetch itu pola data yang nantinya akan dibaca. Misalkan saya menggunakan fetch ASOC, ya fetch ASOC itu kayaknya seperti ini. Itu berarti nanti memunculkan hasil dalam bentuk array asosiatif. Nah, terus memunculkannya Anda bisa echo di sini atau return ya, return atau echo, terserah Anda mau apakan. Oh, saya mau menampilkan saja, Anda bisa return row ya, row karena ini ASOC ya, maka Anda bisa menggunakan nama-nama kolom yang dimiliki oleh tabel user. Asosiatif kan menggunakan nama-nama ya, misalkan ID atau nama user atau passwordnya atau statusnya. Misalkan saya mau pakai ID. Ingat, PHP membedakan huruf besar dan huruf kecil. Jadi kalau ID di sini misalkan tertulisnya I-nya besar, D-nya kecil, ya Anda nuliskan di sini harus sama. Oke ya. Berarti nanti munculnya apa? Kalau saya memanggil ini, memunculkannya kalau ketemu itu ini nilai ID-nya. Ya. Jadi bergantung kebutuhan kalian mau menampilkan data yang apa. Nah, kan satu juga. Coba diganti yang
WC MLG Informatika ya. WC MLG Informatika. Maka di sini akan memunculkan 2. Kenapa? ID 2. Seperti itu. Nah, ID ini nanti kita simpan sebagai session. Ya. Jadi kalau dia berhasil login, syaratnya apa berhasil login? Berarti di sini kita akan if hasil numrose-nya lebih besar dari 0, itu berarti datanya ketemu, ya, loginnya benar, ya, maka nanti kita akan membaca datanya, kemudian nilai row ID ini akan kita simpan sebagai session. Session namanya apa? Misalkan kita login ID, namanya misalkan seperti itu. Isinya apa? ID dari user. Nah, seperti itu ya, deal ya, paham ya? Jadi kalau ketemu kan tadi langsung Anda kasih nilai 1 boleh, lebih besar dari 0 juga boleh. Misalkan 1 itu boleh. Ya, sama dengan 1 itu berarti kan ketemu. Atau tidak ingin repot-repot, Anda akan 0 gini. Besar dari 0. Kalau ketemu maka datanya kita baca. Bagian ID-nya kita simpan sebagai login ID dan itu disifati sebagai session. Nah, kalau disifati sebagai session, berarti nanti apa? Dia akan bisa bertahan. Datanya itu akan bertahan dan bisa dikenali di setiap halaman bahwa yang login sekarang adalah ID ini, user ini gitu. Pak, kalau saya mau menyimpan yang lain bagaimana? Misalkan nama usernya, passwordnya dan seterusnya secara global ya. Kalau password saran saya sih jangan disimpan di session ya, biarkan saja gitu. Ya, kalau halamannya ganti ya passwordnya jangan dipertahankan. Biarkan tetap di database. Ya, untuk nama usernya oke lah, kalau mau kamu simpan enggak apa-apa. Misalkan dibuatkan session lagi di sini. Kalau sukses login, ya berarti nah, namakan ini. Berarti ini nama kolom yang mana? Nama kolom yang kedua, nama user. Ini. Kemudian kita returnnya apa? True misalkan. Karena ini berhasil login. Nah, nanti kalau gagal login, tidak ketemu usernya bagaimana? Maka sessionnya kita, kalau pernah ada sessionnya kita unset session unset. Kemudian kita return apa? False. Jadi tidak sukses login. Seperti ini. Modifikasi dari kelas user, kemudian ada metode namanya login user. Jadi kita sekarang sudah menambahkan session. Deal ya, paham sampai titik ini ya. Oke.